Selamat malam, dosen kami Bu Rayu Sriwahyuni kelompok 4 yang berisi anggota Charles, Christopher, saya, Indra, Jeffrey, Lavendo, Marco, Rian, sama Willy Wirya. Hari ini kita akan membahas tentang pelanggaran pajak. Yang pertama akan dijelaskan oleh Charles Fajar. Latar belakang, negara Indonesia mulai memberlakukan pajak dengan self-assessment system atau kepercayaan untuk melakukan perhitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Tidak dipungkiri lagi banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak. Dilihat dari lingkungan masyarakat, mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman mengenai pajak. Fungsi pajak yang pertama, fungsi anggaran berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur berfungsi sebagai alat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Yang ketiga, stabilitas membantu pemerintah dalam memiliki dana dan menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga jenis-jenis pajak. Pembagian jenis-jenis pajak. Pajak tak langsung, indirect tax. Pajak yang dipungut pada saat melakukan peristiwa perbuatan tertentu. Pajak langsung, direct tax. Pajak yang umumnya dilakukan secara berkala. Pajak negara atau pusat. Pajak yang dijenguk oleh pemerintah pusat. Pajak daerah atau lokal, pajak yang dipungut oleh instansi atau lembaga pemerintahan daerah. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak pusat yang dikelola Dirjen Pajak. 1. PPH, pajak penghasilan. 2. PPN, pajak pertambahan nilai. 3. PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. PBB, pajak bumi bangunan. Dan bea materai. Jenis-jenis pajak pusat yang dipungut pemerintah daerah atau provinsi. Pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya akan dibawakan oleh Devlin. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada yang pertama itu adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak tanah air, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, bea pengolahan hak atas si dan atau bangunan. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System. Itu adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya yang kedua, Self-Assignment System. Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri besar pajak yang terutang. Yang ketiga, Withholding Assignment System. Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya, manfaat pajak. Manfaat pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap warga negara karena merupakan sumber utama penerima negara. Tanpa pajak, kegiatan negara termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya sulit untuk terlaksanakan. Uang pajak juga digunakan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti keamanan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, dan lahirnya hingga akhir hayat. Selain itu, pajak juga digunakan untuk subsidi barang penting, membayar utang negara, dan mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Indra. Pajak menurut Bapak ahli. 1. Rahmat Sumitro. Menurut Sumitro, pajak merupakan iuran rakyat terhadap negaranya yang berdasarkan undang-undang. Pajak juga diartikan sebagai peralihan kekayaan oleh sektor swasta pada sektor publik dan dapat dipaksakan. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.
2. Rimski Kartika Yudhiseno. Menurut Yudhiseno, pajak adalah kewajiban di bidang kenegaraan yang berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk menandai berbagai keperluan negara. Keperluan tersebut berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. 3. Jajaningrat. Menurut Jajaningrat, pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Kewajiban berupa pungutan tersebut sudah didasarkan pada peraturan pemerintah sehingga bisa dipaksakan. Memahami debit dan kredit. 1. Aset, item nilai yang dimiliki oleh bisnis. Kewajiban bisnis berutang kepada orang lain. Ekuitas, klaim pemilik atas bisnis. Debit dan kredit adalah blok bangunan dasar akuntansi. Debit mencatat peningkatan aset dan penurunan kewajiban atau ekuiditas, sementara kredit mencatat sebaliknya. Memahami cara mencatat debit dan kredit dengan benar sangat penting untuk memelihara catatan keuangan yang akurat dan menyiapkan laporan keuangan utama. Lanjut. Selanjutnya, pelanggaran pajak ada tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajaknya. Ada juga tax evasion. Tax evasion berarti penggelapan pajak, artinya wajib pajak berusaha melakukan pengurangan kewajiban pajaknya dengan cara tidak melaporkan jumlah pendapatannya secara jujur dalam sistem. Pencegahan pelanggaran pajak. Pencegahan pelanggaran pajak ada 5, yaitu transfer pricing, anti-thin capitalization, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, control foreign corporation atau CFC rules. Dan yang kelima, anti-treaty shopping. Sanksi pidana pajak. Sanksi pidana pajak ada 3, yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Selanjutnya, Oke, di sini kami mengambil kasus pelanggaran pajak, yaitu kasus Gayus Tambunan. Gayus Tambunan melakukan penyalahgunaan wewenang saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal sehingga merugikan negara senilai 571 juta rupiah. Gayus Tambunan juga melakukan tindakan penyuapan dengan menyogok penyidik Direktur 2 Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Enani melalui kuasa hukumnya, Haposan Hutagulung. Hal itu dilakukan beliau agar tidak ditahan dan sejumlah hartanya tidak disita oleh negara. Menurut sumber berita yang ada, dia juga terbukti memberikan uang kepada polisi senilai $10.000 Amerika Serikat. Gayus juga terbukti memberikan $40.000 Amerika Serikat kepada hakim pada saat berperkara di PN Tangerang. Gayus juga memberikan keterangan palsu soal uangnya senilai 28 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi. Selanjutnya, pertanyaan, apa bentuk permasalahan yang terjadi dalam kasus ini? Bentuk permasalahan dalam kasus pajak Gayus Tambunan meliputi mafia pajak, kerusakan kepercayaan masyarakat, pengendalian internal, hukum, peradilan, pengelolaan rekening pajak, harta pribadi, identitas, keuangan, kesehatan, kepuasan, kesejahteraan, kesatuan, keselamatan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan lingkungan. Apa pendapat para ahli ataupun sarjanawan terkait kasus tersebut? Fitri Susanti, pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa kasus Gayus adalah contoh nyata dari kerentanan sistem birokrasi terhadap korupsi. Dia menekankan pentingnya reformasi struktural dan perubahan budaya kerja di lembaga-lembaga pemerintah. Emerson Yunto, Indonesia Corruption Watch atau ICW,
menyoroti bagaimana kasus ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi yang substansi. Dia menekankan perlunya transparansi dan sistem pengawasan yang lebih ketat. Lalu Hikamanto Juwana, guru besar hukum internasional, mengatakan bahwa kasus ini memperlihatkan ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dengan tegas dan konsisten. Dia menekankan pentingnya independensi lembaga penegakan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa penyebab terjadinya kasus tersebut? Penyebab terjadinya kasus yang melibatkan Gayus Tambuan yaitu adalah penyalahgunaan wewenang saat menangani keberatan pada pajak PT Surya Alam Tunggal hingga merugikan negara senilai 571 juta. Gayus Tambuan juga melakukan tindakan penyuapan dengan menyogok penyidik Direktur 2 Badan Reserse dan Kriminal Komisari Polisi Afrad NIE melalui kuasa hukumnya. Haposan Hutagulung. Hal ini beliau agar tidak ditahan dan sejumlah hartanya tidak disita oleh negara. Menurut sumber berita yang ada, dia juga terbukti memberikan uang kepada polisi senilai $10.000 Amerika Serikat. Gayus juga terbukti memberikan $40.000 AS kepada hakim pada saat berkara di PN Tangerang. Gayus juga memberikan keterangan palsu soal uangnya senilai 28 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi. Selanjutnya, apa saja yang menjadi sisi negatif dari adanya kasus tersebut? Menteri Armida Al-Syabana mengatakan kasus Gayus Tambuan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dari segi investasi. Menteri PPN menambahkan, sudah banyak mitra kerja kementerian yang dipimpinnya di luar kota maupun di luar negeri menanyainya mengenai masalah kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambuan. Adanya kasus ini membuat para investor dari berbagai negara enggan melakukan penanaman modal di Indonesia dalam jangka panjang. Bila tidak, gerakan memperbaiki dari pemerintah dan hanya akan menimbulkan distrust atau tidak kepercayaan. Menurut kasus korupsi yang menjerat terpidana Gayus Tambuan juga memberi pengaruh negatif kepada sebagian wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Karena mereka menyangka Gayus menilap uang yang dikelola wajib pajak sehingga merasa khawatir pajak yang dibayar korupsi oleh oknum Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, kesimpulan dari kasus ini adalah kasus mafia pajak Gayus Tambunan menunjukkan kekurangan dalam sistem pengendalian pajak yang menyebabkan kekalahan yang besar bagi negara dan mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak. Kasus ini juga menunjukkan kekurangan dalam pengendalian dana dalam kasus ini yang diatur sepenuhnya oleh Haposan Hutagulung yang merencanakan skenario agar uang Gayus senilai 25 miliar dapat dicairkan dan mencari orang untuk mengaku sebagai pemilik uang itu. Solusinya adalah untuk meminimalisir terjadinya kasus mafia pajak seperti kasus Gayus Tambunan, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, perlu adanya sistem pengendalian pajak yang efektif dan transparan, yang memungkinkan pengendalian dana dalam kasus pajak yang menghindari kekalahan yang besar. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Direktur Jenderal Pajak, PPATK, dan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan kegiatan mafia pajak. Sektor swasta juga harus bertanggung jawab dalam mengeluarkan laporan pajak yang benar dan transparan, serta mengeluarkan uang pajak yang diperlukan. Selain itu, perlu adanya keberatan yang efektif dan transparan, yang dapat
mengidentifikasi dan mengendalikan pelanggaran etika dalam kasus pajak. Terima kasih atas perhatian waktu Anda semua. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda. Jika ada pertanyaan atau ingin mendiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan salam sukses untuk kita semua.